Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Panaskan mesin mobil terjun ke jurang. Reaktivasi jalur kereta api Pandeglang batal, warga kecewa. Oknum kepala sekolah diduga melakukan asusila ke siswa. Kendaraan minibus terjun ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Madrasah Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Kejadian bermula saat pemilik minibus yang berangkat kerja awalnya akan memanaskan mesin kendaraan yang terparkir di dalam garasi rumah. Diduga transmisi mobil dalam keadaan aktif mengakibatkan mobil langsung meloncat keluar setelah sebelumnya menabrak pagar besi rumah hingga roboh dan akhirnya terjun ke jurang. Sejumlah warga terkejut mendengar suara benturan keras. Saat diperiksa, pagar rumah sudah roboh dan mobil sudah berada di bawah jurang. Minibus akhirnya dievakuasi setelah satu unit mobil derek diterjunkan ke lokasi. Saya di dalam rumah, dengar tiba-tiba ada suara buak gitu, kenceng. Saya lari ke depan, tahu-tahu posisi mobil memang udah di bawah ya. Pintu gerbang itu sampai ke jalan ini, udah ramai orang, saya angkat pintu, mobil kecebur ke sana. Kasus kecelakaan tunggal ini sudah dalam penanganan unit Lantas Polsek Pamulang. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Saling ejek di media sosial, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Raya Raden Fatah, Ciledug, Kota Tangerang. Bahkan 2 kelompok remaja tersebut saling mempersenjatai diri. Aksi tak terpuji 2 kelompok yang sedang terlibat tawuran ini sempat direkam salah satu pengguna jalan yang melintas hingga viral di media sosial. Beruntung tidak ada korban luka dan korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun akibat aksi ini sejumlah warga dan pengendara dibuat resah. Usai kejadian, anggota kepolisian unit Reskrim Polsek Ciledug langsung turun tangan dan menangkap 8 remaja yang ikut tawuran. 4 pelaku diantaranya masih berusia di bawah umur. Polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan berupa celurit dan samurai. Terdapat kelompok tawuran yang berkumpul di daerah Paninggilan. Kelompok tawuran tersebut berinisiatif mencari lawan tawuran lainnya hingga ke daerah Pamulang. Namun, karena tidak menemukan lawan tawuran, kelompok tersebut akhirnya kembali ke daerah Paninggilan, dan ketika kembali ke daerah Paninggilan langsung diamankan oleh anggota Polsek Ciledug yang sedang melakukan patroli. Untuk memberikan efek jera, polisi akan tetap memproses hukum kepada pelaku yang terbukti membawa senjata tajam dan akan menjerat dengan undang-undang darurat. Sementara pelaku yang tidak memiliki sajam akan dipulangkan setelah membuat surat pernyataan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Setelah sebelumnya wakil wali kota, kini giliran wali kota Cilegon yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Wali kota Heldi Agustian dilaporkan oleh sejumlah masyarakat karena diduga melanggar pemilu karena posisinya sebagai kepala daerah. Namun laporan yang dibuat oleh masyarakat ini baru sebatas laporan lisan, dan untuk laporan tertulis serta bukti video akan segera dilengkapi. Wali kota Cilegon diduga melakukan pelanggaran karena saat ini belum memasuki masa kampanye. Pembuatan laporan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu sebagai pelajaran agar kedepannya kepala daerah ataupun ASN tidak melanggar peraturan pemilu, terlebih tidak lama lagi akan digelar pemilu serentak. Juga berharap kepada Bawaslu agar melakukan pekerjaan yang profesional, adil, transparan, dan tidak memihak ke salah satu. Agar oknum-oknum baik pejabat negara, ASN yang terlibat di dalam penyelenggaraan ini tentunya minta diproses.
Ya, kemudian Kepala Sekretariat Bawaslu mengatakan pihaknya akan selalu netral dan profesional dalam setiap menerima laporan dugaan pelanggaran. Pihaknya juga akan menindaklanjuti atas aduan yang dilayangkan oleh masyarakat tersebut. Bahwa Bawaslu harus netral, profesional, seimbang. Dan kita tangkap dari kehadiran teman-teman adalah spirit untuk menjaga demokrasi secara baik. Jadi tidak ada hal yang terlalu prinsip sih yang disampaikan tadi untuk bagaimana terus mengawal proses demokrasi di Jawa secara baik. Baru informasi aja ya, berarti informasi kan sepanjang informasi itu betul pasti akan ditindaklanjuti. Bawaslu juga menganggap positif peran serta masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu agar pelaksanaan pesta rakyat bisa berjalan dengan jujur dan adil. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Beginilah kondisi jalur kereta api yang sempat menghubungkan stasiun Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak menuju stasiun Labuan, Kabupaten Pandeglang. Salah satu jalur rel yang masih terlihat jelas berada di Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Jalur ini sudah tidak dioperasikan sejak tahun 1984. Saat ini, tanah milik PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI menjadi pemukiman warga, bahkan tidak sedikit rumah warga yang dibangun di atas rel kereta. Pada tahun 2017, jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan sudah direncanakan untuk kembali diaktifkan. Namun kabar terbaru, rencana reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan kembali dibatalkan oleh Kementerian Perhubungan. Mendengar kabar tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku kecewa atas kebijakan pemerintah pusat karena menurutnya reaktivasi kereta api jalur Rangkas Bitung Labuan merupakan proyek strategis dalam mendorong percepatan kemajuan ekonomi. Kecewa, tapi kan kita harus terus lakukan pendekatan yang konstruktif gitu untuk bisa pemerintah pusat kan diwakili oleh Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur harus bisa mengawal proyek-proyek strategis nasional itu tetap terwujud di Kabupaten Pandeglang. Sejumlah warga juga kecewa dengan batalnya rencana tersebut karena diharapkan dengan kembali aktifnya jalur kereta Rangkas Bitung Lebak diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Sempat kaget sih pas tadi baca mengenai pembatalan jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan yang awalnya sempat digembor-gemborkan bahwa jalur kereta itu bakal aktif, ternyata dibatalkan oleh Kementerian Pusat mungkin ya. Warga pun sangat berharap agar kedepannya jalur kereta api bisa kembali diaktifkan. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.